Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke, nama saya Rama Ahdila Putra, NPM 2011030292 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 kelas G. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang jarimah kisos dan diat. Apakah itu jarimah kisos dan diat? Langsung saja kita ke materi. Jarimah kisos dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman kisos atau diat. Baik kisos maupun diat, keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah, sedangkan kisos dan diat adalah hak manusia. Pengertian kisos. Kisos adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Hukuman kisos dapat gugur karena hal-hal berikut. 1. Meninggalnya pelaku. 2. Hilangnya anggota badan yang dikisos. 3. Perdamaian. 4. Pengampunan. 5. Diwariskan hak kisosnya. Sedangkan diat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa diat merupakan ukubah maliyah atau hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban atau kepada keluarganya apabila korban sudah meninggal. Diat terbagi ke dalam dua macam, yaitu diat mughaladzah dan diat mukhafafah. Yang pertama, diat mughaladzah, yaitu denda yang disebabkan karena membunuh seseorang yang Islam secara sengaja. Yang kedua, diat mukhafafah, yaitu denda yang disebabkan karena membunuh seorang yang Islam tanpa disengaja. Jarimah kisos dan diat ini ada dua macam, yaitu jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. Satu, jarimah pembunuhan. Pembunuhan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang ataupun beberapa orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun beberapa orang pula, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Menurut mayoritas ulama, termasuk diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Hambali, pembunuhan ada tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan tersalah. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat membunuh korban. Sanksi hukuman pembunuhan sengaja: yang pertama, hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah kisos. Yang kedua, hukuman pengganti untuk pembunuhan sengaja adalah diat mughaladzah. Yang ketiga, hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja adalah terhalangnya untuk menerima warisan dan wasiat. Yang kedua, pembunuhan menyerupai sengaja. Pembunuhan menyerupai sengaja yaitu sengaja melakukan tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang dan orang itu memang dimaksudkan sebagai sasaran tindakan dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak sampai membinasakan atau mematikan, seperti memukul dengan cambuk atau tongkat yang kecil atau dengan tamparan tangan, sementara pukulan tidak dilakukan bertubi-tubi dan tidak ada bagian tubuh yang mematikan. Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja yaitu: 1. Hukuman pokok adalah diat mughaladzah dan kafarat. 2. Hukuman penggantinya adalah ta'zir sebagai pengganti diat dan puasa sebagai pengganti kafarat. Yang ketiga, hukuman tambahan adalah tidak menerima warisan. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud dan keinginan sama sekali, baik tindakannya itu sendiri maupun korbannya. Seperti orang yang bermaksud menembak binatang buruan, namun justru tembakannya itu mengenai orang lain hingga mengakibatkan orang yang tertembak itu meninggal dunia. Hukuman bagi tindak pidana pembunuhan tersalah: 1. Hukuman pokok adalah diat mukhafafah dan kafarat. Yang kedua, hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi bagi si pembunuh yang masih ada ikatan keluarga.
Yang kedua, yaitu jarimah penganiayaan. Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Dan sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahab Juhaili, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawanya tidak terganggu. Adapun pembagian tindak pidana atas selain jiwa adalah sebagai berikut. 1. Jinayah pemotongan anggota tubuh atau al-atraf, yaitu pemotongan kedua tangan dan kaki, termasuk juga jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencengkelan mata, merontokkan gigi, bibir kemaluan wanita, dan juga lidah. Yang kedua, menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih utuh. Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat atau fungsi dari anggota badan, tetapi jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk kelompok ini adalah hilangnya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, kemampuan bersetubuh, dan lain-lain. Yang ketiga, pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala atau disebut as-sajjaj. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sajjaj adalah pelukaan pada bagian wajah dan kepala, tetapi khusus bagian tulang saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk sajjaj, tetapi para ulama lain berpendapat bahwa sajjaj ada pelukaan kepala secara mutlak. Adapun hukuman diat dalam tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut. 1. Diat untuk anggota badan yang berlaku diat kamilah, yaitu 100 ekor unta. A. Anggota badan yang berpasangan 2 buah, seperti tangan, kaki, mata, bibir, alis, telinga, payudara, testis, bibir kemaluan wanita, pinggul, dan tulang rahang. Diat pemotongan kedua anggota badan yang berpasangan adalah diat penuh 100 unta. Jika memotong salah satu anggota badan saja, diatnya separuhnya, yaitu 50 unta. Yang B. Anggota badan tunggal tanpa pasangan, seperti lidah, hidung, zakar, tulang belakang, dan saluran kemih. Diat anggota tubuh tunggal adalah diat penuh, yaitu 100 ekor unta. Khusus untuk kasus hidung, maka diatnya sempurna, dan hidung terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 rongga dan 1 pembatas rongga hidung. Apabila kerusakan terjadi hanya pada salah satu bagian, maka diatnya sepertiga. Yang C. Anggota badan yang berjumlah 4, seperti kelopak mata atau bulu mata, bila membuatnya tidak tumbuh lagi. Maka pada setiap bagian tersebut diatnya 1/4, dan apabila terpotong semua, maka membayar diatnya utuh, yaitu 100 ekor unta. D. Jenis jumlah anggota badan yang berjumlah 10, seperti jari tangan dan jari kaki. Jika terpotong seluruhnya, maka diatnya utuh, dan pada salah satunya diatnya 1/10, yakni 1 jari 10 onta, dan pada setiap ruas tulang dari 1 jari 1/3 dari 10 onta, kecuali pada ibu jari, maka diat per ruas tulangnya 5 onta, dan diat pada gigi untuk setiap gigi 5 onta. Yang kedua, diat untuk hilangnya fungsi anggota tubuh. Dalam masalah ini, bila terjadi kerusakan fungsi tanpa kehilangan bentuk anggota badan seperti lumpuh dan sebagainya, maka diatnya sebesar persentase hilangnya manfaat anggota tubuh tersebut dari diat. Yang ketiga, diat as-sajjaj, yaitu perlukaan pada kepala dan wajah. Pada luka robek kulit ari dan tidak mengeluarkan darah, luka yang merobek kulit dan keluar darah sedikit, luka yang merobek kulit hingga daging bagian atas, luka yang merobek kulit hingga daging bagian bawah dekat dengan tulang, tidak ada ketentuan diatnya. Akan tetapi, hukumannya diserahkan ke hakim untuk menentukan kadar ganti rugi jinayah tersebut.
Pada luka yang menembus kulit daging hingga tulang dapat terlihat jelas, giatnya 5 ekor unta. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Hanya itulah penjelasan singkat yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.